Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mengeksplor sebuah gunung yang istilahnya banyak menyimpan misteri. Jadi coba nanti kita akan mengeksplor dengan peralatan seperti ini ya. Ada pacul, arit, Mas Habibi. Air minum tidak akan pernah lupa. Ikuti perjalanan kami selanjutnya. Selamat malam teman-teman ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya dengan Mas Habibi berkunjung ke salah satu lokasi. Kemarin yang edisi di Desa Ceperan, kita menjelaskan tentang wilayah tersebut terhubung dengan Gunung Tenong. Nah, malam ini saya dengan Mas Habibi tepat di lokasi di bawah Gunung Tenongnya. Jadi ada sebuah pohon dan batu yang konon dulu orang leluhur sini sering datang ke tempat sini untuk bermunajat lah, bermunajat. Nanti biar Mas Habibi yang mengeksplor tempat ini dan menjelaskan tempat ini seperti apa. Itu Mas Habibi, bisa dijelaskan ke teman-teman masalah Gunung Tenong ini seperti apa menurut pandangannya jenengan ya. Ya, selamat malam untuk para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersama Mas Ganendra pada malam hari ini masih diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan kesehatan, kesempatan, dan keselamatan. Sehingga pada malam hari ini kami bisa meluangkan waktu untuk berziarah atau berkunjung ke Gunung Tenong untuk melakukan eksplorasi lanjutan dari eksplorasi di Desa Ceperan yang kemarin. Kemarin waktu eksplorasi atau konten waktu membahas Desa Ceperan, saya sempat menyinggung tentang Gunung Tenong, bahwasanya perkampungan gaib yang berada di Desa Ceperan itu terhubung dengan Gunung Tenong di sini. Maka pada malam hari ini kami melakukan eksplorasi lebih lanjut tentang alam keratuan yang pusatnya berada di Gunung Tenong di sini. Ya, alhamdulillah, dengan izin Allah juga saya tadi bermunajat kepada Allah untuk mohon karunia untuk menyibak hijab gaib yang berada di Gunung Tenong ini. Maka alhamdulillah, dalam ritual tadi Mas, dalam wirid kita tadi, rangkaiannya kan mulai kita bertawasul, lalu kita bersolawat, bertawasul mengucapkan Fatihah, terus dilanjutkan dengan sholawat. Maka alhamdulillah kita diizinkan Mas untuk melihat sedikit tentang alam gaib yang berada di Gunung Tenong di sini. Ya, intinya gini, kita sekarang persis berada di depan pintu gerbangnya Mas, pintu gerbang menuju alam keratuan di Gunung Tenong di sini. Nah, untuk pengetahuan saja bahwasanya ketinggian Gunung Tenong ini sekitar 700 meter ya Mas. 731 ya, 731 meter lah ketinggiannya. Nah, kita pas berada di bawahnya ini. Nah, kita pas berada di punden. Kalau orang punden, warga di sini mengatakan ini adalah punden. Nah, dikatakan punden yang sabu enten. Tadi Mas, alhamdulillah saya sempat melihat bahwasanya yang dikatakan punden sabu enten ini itu rupanya adalah pintu gerbang menuju istana atau istana keratuan, kerajaan, kerajaan. Tapi saya gini Mas, kita cuma sebatas diperkenalkan untuk melihat
gerbang dan aula mas, aula untuk hiburannya gitu, sama dapurnya gitu. Sedangkan sampai singgasananya mungkin kita nggak diizinkan mas, makanya saya kehilangan jejak gitu kan, nggak sampai ke situ gitu. Nah saya kan, kita juga nggak bisa memaksakan. Ini saja dibuka sedikit kita sudah bersyukur kan, bisa melihat sisi lain dari alam di sini, alam gaib di sini. Ya intinya gini mas, saya tadi melihat ada pintu gerbang ini bentuknya gapura hitam mas, dengan ukir-ukiran gitu kan, besar kanan kiri batu itu. Ya pokoknya gerbang gapura pintu masuk. Dan di sini ada akses untuk masuk. Nah, tapi saya kehilangan jejak mas, nggak sampai ke dalamnya, ujungnya atau ke puncaknya gitu kan. Terus saya juga melihat sebuah aula. Aula itu kalau kita mengatakan tempat hiburan gitu ya mas, itu seperti pendopo, terus banyak sekali gamelan-gamelan itu yang berwujud emas mas semuanya, mulai dari bunang, gong, terus centek itu semua dari emas. Terus sedikit di dapurnya juga gitu mas, peralatan-peralatan di sini juga terbuat dari emas, mulai dari gelas, terus apa namanya, gayung, ya panci, periuk itu mas, seperti dandang kalau kita kan, kalau periuk itu juga terbuat dari emas. Dan semua itu dijaga mas, dijaga oleh yang dimandatkan untuk menjaga kekayaan itu wujudnya ular emas mas, ular emas. Jadi dia melingkar gini kan, melingkar gini. Yo, yang saya lihat sih melingkarnya di sini mas, tapi mungkin lebih lebar karena saya juga nggak bisa melihat ekornya di mana gitu kan. Tapi yang jelas kepalanya persis di depan kita terus melingkar gitu, mungkin juga melingkari gunung mungkin. Dan itulah yang menyebabkan apa ya, saya pernah cerita ya mas, waktu saya wirid di rumah mertua Mas Ganendra, saya kan pernah mengatakan bahasa Gunung Teno kok seperti diselimuti emas gitu ya. Mungkin adalah efek karena ular itu melingkar tadi kan, ular emas tadi, sehingga auranya itu meliputi kan, meliputi Gunung Tenong ini gitu. Mungkin itu dulu mas, nanti kalau ada yang ditanyakan insya Allah akan saya jawab. Baik, terima kasih Mas Habibie atas penjelasannya. Mungkin ada saran atau pesan untuk warga setempat atau untuk teman-teman kita, bagaimana untuk menyikapi lokasi ini, jadi gimana perilaku kita atau menghargai kita ke beliau-beliau atau yang sudah memang dari dulu ditanamkan di sini itu seperti apa? Ya seperti pesan-pesan saya yang kemarin ya mas, ya gini, dengan kuasa Allah ya kan, memang tempat ini memang diizinkan Allah untuk menjadi menjadi salah satu tempat yang beraura tentang kekayaan mas, kekayaan memang di sini mas. Jadi di sini memang medan energinya itu cenderung atau mengarah itu ke kekayaan. Makanya insya Allah kalau untuk bermunajat tentang memohon kekayaan kepada Allah, insya Allah di sini tempat yang tepat mas. Tapi kembali lagi kita harus tetap bijak dalam memakai sebuah lokasi yang telah Allah tetapkan, ya kan. Misalnya di sini ditetapkan untuk derajat pangkat, terus ada lokasi yang ditetapkan oleh Allah untuk kekayaan, terus ada yang lain-lain sebagainya lah. Kita harus tetap fokusnya kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Terus untuk mas, etikanya gitu. Walaupun bagaimanapun ya mas, semuanya tidak terlepas dari izin Allah kan. Tempat ini memiliki aura atau energi tentang kekayaan gitu. Tapi tetap Allah itu pasti mengutus makhluk ya kan mas, untuk menjaga atau mendiami tempat ini kan. Nah etikanya kalau kita berjalan ke sini ya tetap memakai kesopanan tentang uluk salam contohnya ya kan. Terus mungkin juga kita membawa ubur ramping
ya kita tidak menyembah sebenarnya, tapi lebih cenderung ke menghargai gitu. Borambe itu termasuk adatnya sih. Ya, adatnya misalnya pencok bakal, ya kan. Ya. Pencok bakal atau aroma-aroma wewangian atau bunga setaman yang gitu kan. Ya itu kan wujud penghormatan saja sebenarnya. Kita saling menghargai gitu. Karena beliau memang diutus untuk menjaga atau mendampingi tempat ini. Makanya kita harus saling menghargai gitu aja lah. Itu konteksnya untuk saling menghargai, bukan untuk menyembah sebenarnya. Sedangkan kita bermunajat tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan semuanya. Makhluk-makhluk itu memang cuma apa ya Mas, diutus atau ditakdirkan untuk menjaga saja sebenarnya. Nah, kita melakukan ritual bukan menyembah mereka, tetap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita kalau masuk ke sini harus memakai etika ya kan Mas, untuk salam gitu. Terus menjaga tingkah, jangan yang berbuat yang aneh-aneh lah gitu. Terus hindari kemusyrikan juga. Jangan sok-sok wah aku gini-gini gitu ya. Pokoknya tetap kita menghargai. Sama seperti halnya kita kan, misalnya kita kan berdomisili, katakanlah saya lah ya, berdomisili di desa Capian. Terus ada pendatang yang masuk, orang asing kan Mas, masuk ke desa saya, terus dia ugal-ugalan kan saya juga nggak suka ya Mas. Sama seperti beliau-beliau juga seperti itu Mas. Kita orang asing masuk ke sini nggak memakai etika, nggak memakai sopan santun, tata krama, tentu akan membuat mereka juga nggak nyaman gitu kan. Terus jangan salahkan ya kan, jangan salahkan kalau mereka nanti juga bertindak keras gitu kan, karena itu sebenarnya salah kita karena nggak memakai adab atau etika tadi. Terus ada gini Mas, ada pertanyaan dari saya ya, karena saya dengar dari orang tua dan orang-orang sekitar itu sempat nih daerah sini sempat dengar ada suara gamelan, terus ada yang ngambil apa kayak siwur atau apa emas dari sini terus dibawa pulang nggak kembali. Itu gimana, apa penjelasan bisa komunikasi dengan beliau atau gimana Mas, apa bisa menyimpulkan lah istilahnya? Ya kalau kesimpulan saya Mas, kalau misalnya kebetulan warga di sini nanti mendengar suara gamelan di tabung, itu pastinya di sini lagi punya gawe gitu Mas. Ada hajat ya, ada hajat gitu. Mungkin di situ ada acara, sebuah acara. Kan sebenarnya alam mereka juga sama seperti alam kita Mas. Mereka juga ada mengadakan pesta pernikahan atau perayaan-perayaan seperti itu Mas. Maka ketika melakukan pesta pasti juga ada hiburannya Mas, dari kesenian itu. Seperti kita kan misalnya hajatan, nikahan, pasti kan juga ada campur sarinya atau pernengan. Sama juga seperti alam mereka juga seperti itu. Dan saya kira kalau seseorang sembrono Mas, mentang-mentang mempunyai kekuatan supernatural, langsung seenaknya mengambil barang-barang di sini, itu saya kira juga bukan haknya Mas. Itu juga melanggar sebenarnya. Dan resikonya Mas, ya siap-siap aja, kalau nggak kuat siap-siap untuk stres atau dibikin gila gitu Mas. Makanya kalau kita nggak usah mempunyai rasa yang serakah pengen ngambil ini, nggak usah. Biarkan apa ya Mas, yang di situ biarkan di situ. Lagipun gini Mas, menurut eksplorasi saya tadi, barang-barang emas semua itu bukan peninggalan dari bangsa kita Mas. Itu memang gini Mas, murni dari karya mereka gitu. Jadi mereka juga mempunyai sebuah peradaban Mas, peradaban untuk mengolah sumber daya alam ini Mas. Sama seperti kita bisa menempa emas, bisa gitu Mas, menambang dan menempa. Bangsa mereka juga seperti itu Mas. Jadi mereka juga menambang, lalu dibentuklah dengan wujud-wujud yang dikehendakinya gitu. Misalnya gong dari emas itu memang karya mereka sendiri, bukan peninggalan dari leluhur kita. Makanya kan berisiko Mas kalau kita ambil ya gitu loh. Kecuali kalau itu peninggalan peninggalan dari leluhur kita, kebetulan terpendam itu kan Mas, itu pasti dijaga sama mereka. Tapi itu kita ambil masih bisa Mas, karena bagaimanapun itu karya dari leluhur kita yang cuma waktu itu tidak terawat,
terus mungkin terpendam gitu. Tapi kalau ini saya lihat memang murni milik mereka Mas, mereka yang menambang dan menempa lalu dijadikan apa Mas, kesenian untuk kegiatan hiburan tadi. Maka kita sangat berisiko kalau apa ya, memaksa untuk serakah dan mengambil, terus kita merasa ini harus saya ambil, harus saya jadikan milik saya. Itu terlalu berisiko kalau menurut saya. Resikonya bisa gila Mas. Makanya kita nggak usah, kita nggak usah berpikir sampai segitu. Yang penting kita berkunjung ke sini, terus kita memohon izin untuk melihat sisi gaibnya, terus diizinkan aja, itu saya kira sudah alhamdulillah sekali kan. Gitu loh. Berarti kan penyambutannya baik. Mungkin kalau kita juga memakai adab yang tepat, jadinya beliau-beliau juga menyambut kita kan. Ya nggak ada resiko kita. Ya cukup itu ya. Baik teman-teman, itulah kilas penjelasan dari Mas Habibie. Jadi kita manusia ya jangan serakah, jangan murka, jangan di atas langit masih ada langit gitu. Apa yang bukan hak kita jangan kita ambil semena-mena. Jadi biarlah seperti itu adanya. Jangan di otak-atik yang namanya ini pepunden ya Mas. Pepunden itu ya sama orang tua leluhur kita itu memang sangat dihargai dengan cara Jawa yang ada hari tertentu kita memang dibuat hajat atau buat bermunajat atau berziarah di sini gitu. Jadi ya lestarikan budaya Jawa dengan yang benar, jangan salah kaprah. Jangan mikirnya harta dan harta, intinya satu ke Allah, itu aja. Sekian dari saya dengan Mas Habibie. Tetap ikuti channel Danendra Aka agar kita sering mengeksplor lokasi-lokasi yang belum pernah dieksplor sama mungkin teman-teman yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.